Shalom jemaat Tuhan, haleluya. Kita bertemu lagi di dalam Renungan Kingdom Devotion. Kita sudah menyelesaikan karakter atau sifat daripada buah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karakter ini adalah kesatuan daripada karakter ilahi yang ada dalam Yesus Kristus. Ketika kita menginginkannya, kita datang kepada Kristus. Tuhan akan memberikan kepada kita karena rohnya sudah diberikan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan tidak ada satu apapun yang bisa menentang, tidak ada satu hukum apapun yang bisa menentang karakter, sifat-sifat daripada buah roh ini. Saudara, mari kita menginginkannya. Amin, haleluya. Hari ini saya akan meneruskan di akhir daripada pasal kelima kitab Galatia. Ayat 24 sampai ayat 26 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang, dan janganlah kita saling mendengki. Saudara-saudara sudah masuk dalam kerajaan surga. Saudara, kita bukan lagi milik kerajaan dunia. Kalau kita adalah milik kerajaan surga, yang memimpin kita adalah Raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita dinyatakan oleh kuasa Roh Kudus. Sebagai milik Kristus, mari kita hari lepas hari secara sadar, saudara, dan menginginkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Ada kalanya memang, saudara, kedagingan itu masih datang. Hawa nafsu dunia masih datang. Datang kepada Tuhan, datang kepada Roh, bicara kepada Dia. Roh Kudus pimpin aku, Roh Kudus aku tidak mampu, Roh Kudus jangan biarkan aku jatuh lagi, Roh Kudus ampuni aku, Roh Kudus aku mau dipimpin oleh Engkau Tuhan. Pada masa-masa ketika aku tergoda, ketika aku mengalami pencobaan, pimpin aku pada hal-hal seperti itu Tuhan. Pimpin aku bahkan di setiap hal kehidupanku, mengambil keputusan, berkata-kata, bertindak. Ketika aku diperhadapkan dengan situasi tertentu, pimpin aku. Itulah yang diinginkan oleh Rasul Paulus ketika dia menulis kitab Galatia, terutama dalam perikop dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, saudara sekalian, kemudian di ayat ke-26, dia mengingatkan ketika kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, setiap saat, di dalam setiap situasi, dia mengingatkan, ayat 26 ini akan terjadi lagi. Haleluya, saudara sekalian, perhatikan, kita bersyukur. Dikatakan, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang, dan janganlah kita saling mendengki. Saudara, janganlah kita gila hormat dalam terjemahan lain atau bahasa aslinya adalah memiliki kesombongan. Kita sering sombong, saudara. Sebagai manusia, dengan pencapaian kita, begitu gampang kita sombong kembali. Saya menantang saudara, ingat kembali 9 karakter buah roh. Bahkan buah roh itu, kemurahan hati, kebaikan, kelemah lembutan, bahkan kadang-kadang bisa, kalau tidak hati-hati, membawa kita pada kesombongan. Ya, saya bisa melakukan ini. Saya murah hati. Ya, memang murah hati. Tetapi ada kesombongan di sana. Kenapa, saudara? Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu gila hormat. Kesombongan yang mendasari orang seseorang menjadi merasa lebih penting, merasa lebih hebat, dan mau dihargai. Gila hormat. Ya kan, saudara? Saudara, ketika kita memiliki kesombongan, dua hal berikutnya akan terjadi, yaitu janganlah kita saling menantang. Apa artinya kata menantang ini, saudara? Ada menantang ini, ya, seperti kita memanggil seseorang, kita menantang untuk berhantam, untuk berkelahi. Kenapa, saudara? Karena kita sombong, karena kita tidak mau ditentang, karena kita tidak mau disaingi, sehingga kita menantang. Kita terjadi pertentangan, terjadi perkelahian. Saudara, ketika kita memiliki kelemah lembutan, kasih itu, hal-hal seperti ini harus sudah hilang, saudara. Saudara, sangat sedih sekali kalau kita di dalam gereja Tuhan, di dalam Kingdom Group, ya, kita mengikuti firman Tuhan, kita bahkan mengerti firman Tuhan, tetapi hal-hal ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus masih terjadi. Karena ada kesombongan, kita akan merasa sendiri benar. Kita sampai mengurusi urusan orang lain dan merasa kita paling benar. Sehingga kita ketika ditentang
pendapat kita, ditentang pemikiran kita, kita merasa tertentang dan kita dikatakan saling menentang. Saudara, mari kita pelihara kuasa roh, dipimpin oleh roh, sehingga kesombongan tidak ada, sehingga kita tidak saling menentang. Dan kemudian kita akan terhindari dari hal berikutnya. Janganlah saling mendengki. Nah, saudara sekalian, di dalam dunia kehidupan kita, dunia iman, Tuhan memberkati dengan karunia. Saudara, mungkin seseorang lebih murah hati dalam kehidupannya oleh kuasa Roh Kudus, sehingga Allah semakin memberkati dengan berkat jasmani, berkat keuangan, ketika dia semakin generous, ya, melakukan kebaikan, melakukan kemurahan hatinya, ya, Tuhan semakin memakai dia, karena itu berkat Tuhan untuk bagi banyak orang. Nah, ketika ada orang seperti itu, hati-hati dengan kita. Ketika kita tidak memiliki buah roh itu, karakter buah roh itu, kita kadang-kadang menjadi iri, ya kan? Karena kesombongan kita, sekali lagi, kita menjadi iri, kita menjadi dengki, dan firman Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan, jangan saling mendengki. Karena buah roh bagi semua orang, tetapi karunia berbeda-beda. Karunia berbeda-beda. Tuhan memberikan karunia kepada masing-masing kita sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan pengabdian dan ketaatan kita akan karunia roh itu. Dan Tuhan bisa memberikan karunia, talenta yang banyak, saudara, dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin dipakai oleh Tuhan. Bagi kita yang mungkin punya karunia yang berbeda, jangan iri, jangan dengki, dan jangan memelihara kesombongan kita. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami tidak sombong Tuhan, agar tidak terjadi pertentangan Tuhan, agar tidak terjadi iri hati di jemaat Tuhan, karena kami memiliki Allah yang sama, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami. Allah yang memberikan pemberian yang baik, Allah yang memberikan karunia yang baik. Tuhan, jaga hati setiap jemaat-Mu Tuhan, agar kami tidak kembali kepada dosa kesalahan kami, yaitu keinginan dan nafsu daging kami Tuhan. Tuhan, Roh Kudus, Engkau bimbing kami, ingatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus, untuk apa yang kami katakan, kami perbuat Tuhan, di dalam komunitas gereja Tuhan, di dalam komunitas sosial kami. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati semuanya.